Sejarah mencatat bahwa Elizabeth Bathory merupakan pembunuh berantai terkejam di dunia yang telah membunuh lebih dari 650 orang wanita muda dalam kurun waktu 25 tahun. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. So, di video kali ini, kita akan membahas seorang bangsawan terkejam di dunia yang telah membunuh lebih dari wanita muda dalam kurun waktu 25 tahun. Nah, siapa bangsawan kejam ini? Nah, dia adalah Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory memang terlahir dari keluarga bangsawan dari Hungaria dan termasuk keluarga terkaya di Transilvania. Bahkan, salah satu sepupu dari Elizabeth Bathory juga ada yang menjadi seorang raja di Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Dan ternyata, pernikahan antara ayah dan juga ibu dari Elizabeth Bathory ini merupakan pernikahan sedarah. Pada zaman dahulu, pernikahan sedarah memang masih lazim dilakukan, di mana pernikahan sedarah ini dimaksudkan untuk menjaga garis keturunan, kekayaan, dan juga kekuasaan. Bahkan dari pernikahan sedarah tersebut, Elizabeth Bathory lahir dengan penyakit bawaan yaitu epilepsi. Jadi sejak kecil, Elizabeth Bathory ini memang sudah sering mengalami kejang-kejang karena epilepsinya. Dan karena pengobatan pada zaman dahulu belum secanggih zaman sekarang, salah satu pengobatan yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit epilepsi adalah menggunakan darah orang yang tidak terkena epilepsi. Jadi pada zaman dahulu, jika ada orang yang terkena epilepsi, orang tersebut biasanya akan dioleskan darah dari seseorang yang tidak terkena epilepsi, atau cara lainnya adalah dengan mencampurkan darah orang yang tidak terkena epilepsi ke dalam makanan penderita epilepsi. Jadi bisa dikatakan bahwa Elizabeth Bathory memang sudah sangat akrab dengan darah sejak kecil. Bahkan ada satu teori konspirasi yang dipercaya bahwa alasan Elizabeth Bathory menghabisi korban-korbannya adalah untuk menyembuhkan penyakit epilepsinya. Tapi ternyata dugaan itu salah. Lalu, apa sebenarnya motif Elizabeth Bathory menghabisi para korbannya? Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita bahas dulu masa kecil dari Elizabeth Bathory. Sejak kecil, Elizabeth Bathory memang sudah akrab dengan tindakan kekerasan dan kekejaman. Bahkan sejak usianya masih 6 tahun, orang tuanya sudah membawa Elizabeth untuk melihat proses eksekusi mati. Bahkan sejak kecil, Elizabeth juga sudah diajarkan hal-hal yang berbau sihir dan satanisme. Tapi walau begitu, Elizabeth kecil tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia mendapatkan pendidikan yang layak, harta dan juga kemewahan, dan pastinya dia juga mendapatkan status sosial yang tinggi. Kemudian, saat usianya 10 tahun, Elizabeth Bathory bertunangan dengan seorang laki-laki dari kalangan bangsawan juga yang bernama Franz Nadesdy. 5 tahun kemudian, saat usia Elizabeth Bathory menginjak 15 tahun, dia menikah dengan Franz Nadesdy yang saat itu berusia 19 tahun. Tapi konon katanya, sebelum pernikahan itu dilangsungkan, Elizabeth Bathory sudah pernah mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi kehamilan tersebut konon katanya disembunyikan oleh keluarga Elizabeth, dan Elizabeth Bathory juga diasingkan ke sebuah kastil hingga dia melahirkan. Dan kemudian ada dua rumor yang beredar di masyarakat, di mana rumor yang pertama menyebutkan bahwa anak Elizabeth Bathory dibuang begitu saja, dan rumor yang kedua mengatakan bahwa anak Elizabeth Bathory dirawat oleh orang-orang di ladang pertanian dan tumbuh besar di sana. Yang pasti sebelum Elizabeth menikah, dia sudah pernah melahirkan seorang anak. Kemudian, perayaan pernikahan mereka berdua dilangsungkan secara meriah pada tanggal 8 Mei 1575 dan juga dihadiri lebih dari 4.500 tamu undangan. Dan sebagai hadiah pernikahan, keluarga Elizabeth Bathory memberikan mereka berdua sebuah kastil mewah yang bernama Kastil Chesje. Pokoknya tulisannya ini. Kalau kalian tahu gimana cara bacanya, kalian komen aja ya di bawah. Tapi di sini ada fun fact-nya nih guys, di mana keluarga Elizabeth Bathory dan juga Franz Nadesdy ini kan sama-sama dari keluarga bangsawan. Tapi ternyata status dari keluarga Franz Nadesdy ini lebih rendah dari keluarga Bathory. Dan karena hal itu, setelah menikah Elizabeth Bathory tetap menggunakan nama Bathory di belakang namanya dan tidak mau menggunakan nama belakang sang suami. Malahan, sang suamilah yang memakai nama belakang dari keluarga Bathory. Jadi sekarang sang suami itu namanya Nadesdy Bathory. Nah, 3 tahun setelah mereka menikah, tepatnya pada tahun 1578, suami Elizabeth Bathory diangkat menjadi kepala komandan pasukan kerajaan Hungaria untuk memimpin perang Ottoman. Dan selama sang suami berperang, Elizabeth Bathory mengurus bisnis dan juga pertanian mereka. Dan karena
kedua-duanya sibuk, Elizabeth sibuk berbisnis, sedangkan sang suami sibuk berperang. Akhirnya selama bertahun-tahun, mereka belum dikaruniai anak. Hingga 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1585, Elizabeth Bathory melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Anna Nadasti. Hingga di tahun-tahun berikutnya, Elizabeth Bathory melahirkan 4 orang anak lagi. Jadi total anak mereka ada 5 orang. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 1604, suami Elizabeth Bathory meninggal dunia. Tidak diketahui pasti apa penyebab suaminya meninggal, tapi dikabarkan bahwa 3 tahun sebelumnya, Nadesti sudah mengalami sakit pada kakinya yang membuatnya tidak bisa lagi berperang dan memimpin pasukan. Pada tahun 1603 tersebut, Nadesti mengalami kelumpuhan total dan 1 tahun kemudian baru dia meninggal dunia. Nah terus, mana kisah kekejaman dari Elizabeth, Nova? Nah, jadi ternyata guys, Elizabeth Bathory sudah melakukan kejahatan-kejahatan tersebut sejak lama, tepatnya setelah dia melahirkan anak kelimanya. Sejak saat itu, Elizabeth Bathory sudah mulai merasa kecantikannya mulai menurun, mulai terlihat keriput dan juga garis-garis halus di wajahnya. Dia pun sering menghabiskan banyak waktu di depan cermin hanya untuk memperhatikan wajahnya. Tapi kan itu sebenarnya hal yang wajar ya guys, dimana dia sudah menjadi seorang ibu dan juga umurnya memang sudah tidak muda lagi. Tapi ternyata Elizabeth Bathory tidak bisa menerima itu semua. Dia tetap ingin kulitnya cantik dan segar seperti saat dia masih muda. Melihat kegelisahan dari Elizabeth Bathory, salah satu pelayannya yang bernama Dorothea Dentes atau biasa disebut Dorka memberikan sebuah saran atau lebih tepatnya menghasut Elizabeth agar melakukan sebuah ritual untuk menjaga kecantikannya. Kurang lebih si Dorka ini ngomong kayak gini nih, "Nyonya, bukankah Nyonya sejak kecil sudah akrab dengan satanisme? Kenapa Nyonya tidak memperdalam praktik itu saja? Untuk membuat Nyonya awet muda caranya sangat mudah. Nyonya hanya perlu mengorbankan seorang gadis muda yang masih perawan untuk mendapatkan kecantikan itu. Aku yakin dengan ritual ini akan bisa membuatmu awet muda." Dan awalnya, Elizabeth Bathory ini tidak langsung percaya apa yang dikatakan oleh Dorka. Hingga pada suatu hari, ketika ada seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth, pelayan tersebut tidak sengaja menyisirnya terlalu keras atau mungkin sedikit menjambak rambut Elizabeth hingga membuat Elizabeth marah. Elizabeth Bathory kemudian menampar pelayan tersebut dan karena kerasnya tamparan itu membuat salah satu bibir pelayan itu berdarah. Dan melihat ada darah yang keluar, Dorka lalu berbisik kepada Elizabeth, "Lihat Nyonya, kamu tidak perlu membunuh pelayan itu. Hanya dengan menyiksanya saja, kamu sudah mendapatkan darah yang kamu butuhkan. Sekarang, coba Nyonya ambil darah itu dan hisaplah." Dan entah bagaimana, ternyata cara itu berhasil. Elizabeth merasa bahwa kulitnya menjadi bagus lagi. Dan sejak itulah, Elizabeth Bathory semakin percaya dengan Dorka. Dan dari si Dorka jugalah, Elizabeth semakin mengenal berbagai praktik satanisme. Elizabeth Bathory pun mulai menyiksa pelayan-pelayan mudanya yang masih perawan di kastil tersebut. Dan karena Elizabeth sudah sangat kecanduan dengan darah wanita muda, dia pun sudah membunuh semua pelayan di kastilnya. Dan karena pelayan-pelayan muda di kastilnya sudah habis, dia pun kemudian membuat sebuah lowongan pekerjaan fiktif yang berisi bahwa dia mencari seorang pelayan-pelayan muda untuk bekerja di kastilnya. Dan benar saja, setelah lowongan pekerjaan fiktif itu disebarkan, banyak gadis-gadis desa yang datang ke kastil Elizabeth Bathory untuk melamar pekerjaan. Tapi naasnya, bukannya dipekerjakan, mereka malah ditawan, disiksa, bahkan dibunuh dengan sangat kejam oleh Elizabeth. Elizabeth Bathory tidak segan-segan untuk menyiksa mereka. Bahkan tindakan keji yang dia lakukan selanjutnya adalah dia akan menggantung perempuan-perempuan muda tersebut, kemudian memotong nadi mereka hingga darah mereka akan menetes dan mengalir di bak mandi Elizabeth. Dan setelah bak mandi itu penuh, Elizabeth akan mandi dengan darah-darah mereka. Kalian bisa bayangin kan berapa banyak wanita yang dia bunuh hanya untuk memenuhi hasratnya. Dan gadis-gadis desa yang datang ke kastilnya itu jumlahnya ratusan. Dan lama-kelamaan jumlah gadis-gadis desa tersebut tentunya habis. Tapi ternyata Elizabeth tidak kehabisan akal. Dia kemudian membuat lowongan pekerjaan fiktif untuk para bangsawan rendahan. Dan ternyata
ternyata cara ini juga berhasil loh. Dan korban-korbannya Elizabeth ini kan banyak banget ya. Ternyata selain Dorca, masih ada 2 pelayan lagi yang membantu aksi Elizabeth, yaitu Anna Dracula dan juga kekasihnya yang bernama Joe. Dan pada awalnya, para korban-korban Elizabeth ini masih dimakamkan secara layak. Bahkan Elizabeth juga memanggil seorang pemuka agama untuk memakamkan mereka. Tapi karena semakin lama jumlah orang yang akan dimakamkan semakin banyak, si pemuka agama itu pun lama-lama menolak. Dan karena tolakan tersebut, Elizabeth Bathory kemudian mengancam agar si pemuka agama tersebut tidak menyebarkan rumor-rumor liar tentang dirinya. Dan karena Elizabeth Bathory ini merupakan seorang bangsawan dan juga memiliki kekuasaan, sang pemuka agama itu pun takut dan memilih untuk diam saja. Tapi namanya menyimpan bangkai gitu ya, pasti lama-lama akan tercium juga. Karena pada suatu hari, salah satu dari tawanan Elizabeth Bathory berhasil melarikan diri. Wanita tersebut kemudian melaporkan kasus kekejaman yang dilakukan oleh Elizabeth di kastilnya kepada pihak yang berwenang. Dan mendengar aduan tersebut, pihak berwenang pun semakin yakin bahwa Elizabeth Bathory merupakan dalang dari hilangnya ratusan gadis-gadis desa dan juga bangsawan rendahan di desa-desa mereka. Kastil Elizabeth Bathory pun kemudian digeledah pada tanggal 30 Desember 1610 yang dipimpin oleh Gergot Turzo yang juga masih merupakan sepupu Elizabeth. Dan dari hasil penggeledahan itu ditemukan banyak mayat-mayat gadis muda di seluruh penjuru kastil. Ada yang ditemukan di ruang bawah tanah, di lorong-lorong kastil, di atas meja, bahkan ada juga mayat-mayat yang masih tergantung di atas bak mandi Elizabeth. Dan penemuan-penemuan ini tentunya membuat masyarakat geger. Dan setelah kasus ini terungkap, para pelaku dijatuhi hukuman mati, di mana Dorca dan juga Joe disiksa dan kemudian dibakar pada tahun 1611, sedangkan Anna Dracula dieksekusi dengan cara dipenggal. Lalu, bagaimana dengan Elizabeth Bathory? Nah, ini nih yang bikin geram, di mana Elizabeth Bathory yang merupakan otak dari kejahatan-kejahatan ini malah tidak diberikan hukuman mati. Hah? Kenapa? Alasannya adalah karena Elizabeth Bathory merupakan keluarga bangsawan yang memang dilarang untuk dihukum mati. Elizabeth Bathory hanya menjadi tahanan di kastilnya sendiri, dan di sekitar kamar Elizabeth Bathory dibangun tembok-tembok yang sangat tinggi dan hanya disisakan satu lubang kecil yang berfungsi untuk memberikan makanan. Dan 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ditemukan meninggal dunia oleh penjaga kastil dalam keadaan tertelungkup di usianya yang ke-54 tahun. Dan setelah Elizabeth Bathory meninggal dunia, selama berabad-abad kemudian, namanya dilarang untuk disebut di Hungaria. Masyarakat Hungaria sangat membenci Elizabeth Bathory hingga tidak ingin mendengar namanya. Dan sejarah pun mencatat bahwa Elizabeth Bathory merupakan pembunuh berantai terkejam di dunia yang telah membunuh lebih dari 650 perempuan muda dalam kurun 25 tahun. So guys, itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang Elizabeth Bathory, seorang bangsawan yang sangat kejam dari Hungaria. Coba dong kalian tulis pendapat kalian tentang sejarah yang sangat kelam ini. Dan semoga kejahatan-kejahatan semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di dunia. So, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye.